Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro, dalam Renungan Harian, Rabu 16 September. Hari ini kita bersama gereja memperingati Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 7, ayat 31 sampai 35. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita memperingati dua santo, Cornelius dan Siprianus. Cornelius seorang paus dan martir, sedangkan Siprianus uskup dan martir. Saudari-saudaraku yang terkasih, persahabatan umumnya merupakan daya pendorong semangat. Cornelius dan Siprianus hidup di tempat yang berlainan dan meninggal pada saat yang berbeda pula. Tetapi karena selama hidup mereka bersahabat, maka diperingati secara bersama. Cornelius seorang imam menjadi pengganti Paus Fabianus yang gugur sebagai martir. Sementara itu timbul persoalan apakah mereka yang murtad dalam masa penganiayaan dapat diterima kembali dalam pangkuan gereja. Cornelius dengan dukungan Siprianus dan uskup-uskup lain menganut garis moderat, menerima kembali dan memberikan pengampunan bagi mereka yang meninggalkan gereja. Dalam penganiayaan, Cornelius dibuang dan gugur pada tahun 253. Sedangkan Siprianus pada zamannya termasuk yang disegani di antara para uskup di Afrika Utara. Semula ia mengajar retorika dan pada tahun 248 diangkat menjadi uskup Kartago. Ia giat mempelajari kitab suci dan para bapak gereja dan meninggalkan tulisan-tulisan antara lain keterangan mengenai Bapa kami. Tugasnya dilaksanakan dengan baik dan tegas. Ia disayang dan disegani oleh umat. Pada masa penganiayaan, ia gugur sebagai martir tahun 258. Saudari-saudaraku yang terkasih, pepatah kuno mengatakan, dalam hal-hal yang prinsip, jagalah kesatuan. Dalam hal-hal yang meragukan, gunakan kebebasan dan nurani. Dalam segala, berlaku hukum kasih. Sebagai orang Kristiani, kita diajak menempatkan kasih sebagai hukum tertinggi dalam menghadapi pelbagai tantangan dan persoalan hidup sehari-hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadangkala menghadapi situasi yang serba salah, sulit dan rumit seperti yang dihadapi Yesus, kita tidak perlu menjadi orang yang terombang-ambing. Sejauh kita melakukan segalanya dalam semangat kasih yang tulus, akhirnya kita dibenarkan. Karena kita memang melakukan sesuatu yang baik,
yang benar dan mulia. Kita menjadi semakin berhikmat karena melakukan sesuatu dengan benar, bukan karena mau menyenangkan orang. Hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya, seperti yang diungkapkan oleh Yesus dalam sabda Tuhan hari ini. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih seturut teladan Santo Cornelius dan Cyprianus, kita ikut ambil bagian dalam karya kasih Tuhan, mewartakan kabar gembira lewat pekerjaan, perbuatan, dan pelayanan-pelayanan kita. Ya Yesus, semoga kami semakin hidup dalam kasih sejati. Di tengah berbagai situasi hidup yang kadang rumit dan sulit, mampukan kami berhikmat dengan menjadikan hukum kasih sebagai suluh dalam setiap keputusan dan tindakan kami. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.